Selamat siang sahabat, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 disiarkan juga oleh Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Madiun, dan Suara Gresik. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Sahabat Suara Sidoarjo, untuk sahabat Jawa Timur, untuk edisi kali ini di hari Sabtu 2 Mei 2020, kita awali dulu untuk perkembangan atau update COVID-19 di Jawa Timur. Dari laporan dari Suara Sidoarjo dikabarkan oleh reporter Panji Harto bahwa pengelola terminal Purabaya hentikan sementara layanan bis antar kota. Sahabat, Terminal Purabaya di Bungurasi, Waru, Sidoarjo hentikan sementara layanan bus antar kota dalam provinsi AKDP dan antar kota antar provinsi AKAP. Ini sebagai upaya memutus rantai pandemi virus corona COVID-19 dan menindaklanjuti kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Imam Hidayat, Kepala Unit Terminal Purabaya, Selasa 28 April mengatakan, hal yang mendasari penghentian layanan diantaranya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus COVID-19. Ini hanya tidak boleh operasi sementara, kalau tutup itu salah. Ya, untuk bis kota, len, ke pedesaan terutama masih bisa masuk. Itu kita dasarnya ke Permen Hub 25 sama surat dari provinsi atau KDP. Untuk sampai kapannya kita belum tahu ya. Ini nunggu perintah dari pimpinan atau kebijakan dari pimpinan. Masalah kita nggak bisa masih komentar masalah kapan dioperasikan. Nanti kita serba salah. Iya, kalau tanggal sekian, kalau memang itu operasinya hanya itu, kalau diperpanjang kita belum tahu. Yang kemarin yang dari hasil rapat itu yang dari, kalau tidak salah dari kebenaran ya, di kepala daerah yang boleh itu hanya jalur Gresik, Sidoarjo, Surabaya saja yang ada PSBB-nya itu. Yang lainnya itu tidak diperbolehkan, terutama AKDP. Itu kita nanti menyesuaikan dari kebijakan pimpinan itu aja. Sahabat, Imam bilang saat ini yang boleh beroperasi hanyalah bus dalam kota, angkot, dan juga kendaraan pribadi. Imam menjelaskan setiap hari jumlah bus yang masuk di Terminal Purabaya ada 900 unit dan saat ini harus ditarik di masing-masing garasi. Jumlah penumpang di Terminal Purabaya juga alami penurunan drastis. Dalam sehari hanya ada 1.500-an penumpang saja. Meski begitu, kata Imam, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh penumpang yang menggunakan jasa angkutan di Terminal Purabaya, Bungurasi, Waru, Sidoarjo. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, masih dilaporkan dari Suara Sidoarjo, bergeser ke reporter Billy Patopoy bahwa hari keempat PSBB masih ditemukan pelanggaran dari pengendara yang masuk Sidoarjo. Sahabat pendengar Jawa Timur, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hari keempat di Sidoarjo pada Jumat sore kemarin, Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo melakukan pengecekan di sejumlah pos checkpoint PSBB penanggulangan COVID-19, salah satunya di kawasan selatan. Di lokasi tampak Kapolresta terjun langsung melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara roda 2 yang berboncengan dan kendaraan roda 4 yang bernomor polisi dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo. Masih ditemui pengendara roda 2 dan roda 4 yang mengabaikan peraturan PSBB sebagaimana tertera dalam Perbup 32 tahun 2020. Karenanya di hari keempat kemarin ada juga teguran kepada mereka yang masih nekat melanggar, juga yang datang dari Pasuruan dengan alasan kurang jelas atau luar kota lain harus diminta untuk kembali pulang. Dalam kesempatan ini, Kapolresta Sidoarjo juga kembali menghimbau masyarakat agar turut mematuhi peraturan PSBB yang ditujukan untuk mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Termasuk pada saat malam hari, dihimbau untuk tidak ada yang keluyuran dan memasuki wilayah Kabupaten Sidoarjo sebelum jam 9 malam sampai dengan jam 4 pagi. Sementara itu sahabat, untuk data terkini untuk orang dalam pantauan atau ODP di Kabupaten Sidoarjo ada 718 orang, PDP pasien dalam
pengawasan 198 orang dan positif COVID-19 ada 110 orang. Sementara itu untuk perkembangan lainnya ada 12 orang dikabarkan meninggal dan 8 lainnya dilaporkan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy, Jatim News Today. Dari suara Sidoarjo bergeser ke suara Madiun, ada reporter Kiki Desilia yang mengabarkan bahwa keluarga PDP meninggal di Kota Madiun. Keluarga jalani rapid test. Sahabat, setelah pasien dalam pengawasan warga Josenan, Kecamatan Taman Kota Madiun meninggal, kemarin pihak pemerintah Kota Madiun melakukan langkah antisipasi dengan mendatangkan tenaga medis. Petugas kesehatan dari Puskesmas Demangan berpakaian APD lengkap memeriksa menggunakan rapid test atau tes cepat kepada seluruh keluarga yang berjumlah 5 orang tersebut. Meskipun dari hasil tes cepat negatif, namun pihak petugas kesehatan tetap menyarankan untuk isolasi mandiri kepada keluarga PDP ini. Tak hanya itu, 2 rumah yang berdampingan dengan kediaman PDP juga dianjurkan untuk isolasi mandiri sebagai upaya pencegahan COVID-19. Pihak RT siap membantu jika salah seorang akan keluar rumah berbelanja. Mereka harus lapor dan nanti pihak RT dibantu Karang Taruna akan membelanjakan kebutuhan dapur mereka. Antisipasi lain dilakukan RT setempat dengan menutup jalan akses sekitar rumah PDP serta memasang bilik sterilisasi untuk memperketat warga yang akan keluar atau masuk. Seperti diberitakan sahabat, sebelumnya satu PDP di Kota Madiun meninggal dunia setelah didiagnosa sakit lambung dan memiliki riwayat dari Yogyakarta. Namun hasil tes hingga saat ini belum dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19. Sementara itu, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 1 Mei sebanyak 983 orang dengan resiko. Dengan rincian, 680 selesai pemantauan, 59 orang tanpa gejala 8 selesai pemantauan, 58 orang dalam pengawasan, 52 selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang pasien dalam pengawasan. Hingga saat ini, Kota Madiun masih dinyatakan zero positif COVID-19. Kiki Desilia untuk Jatim News Today. Dari Madiun bergeser ke Kabupaten Blitar, ada reporter Isma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan RSUD Ngudi Waluyo Wulingi rutin mendapat rapid test dari provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wulingi Kabupaten Blitar sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga secara rutin mendapat bantuan rapid test. Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wulingi, Dr. Endah Woro Utami mengatakan pengambilan bantuan rapid biasanya diambil setiap 3 pekan sekali di Geraha di Surabaya. Jumlah rapid test yang diterima setiap pengambilan tidak menentu, namun rata-rata berkisar antara 100 hingga 160 rapid test. Diakuinya, sebenarnya dengan jumlah itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun, ia memastikan untuk memaksimalkan kondisi yang ada saat ini, sehingga pencegahan penyebaran COVID tetap maksimal. Dr. Endah Woro menambahkan, rapid test dari provinsi diperuntukkan bagi pasien yang masuk dengan kriteria COVID, serta tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien atau yang mempunyai risiko tertular. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar bergeser ke reporter Ari Kusuma yang mengabarkan bahwa darurat bencana non-alam Bupati Blitar minta tim gugus tugas waspadai penyebaran corona di wilayah perbatasan bagian barat. Pemerintah Kabupaten Blitar mengumumkan ada 2 penambahan pasien positif baru coronavirus disease atau COVID-19 di wilayahnya pada hari Rabu 29 April 2020. Dengan begitu, sejauh ini total pasien terkonfirmasi positif sebanyak 8 orang. Bupati Blitar Rianto mengatakan, menyikapi adanya lonjakan pasien positif corona, pihaknya meminta seluruh lintas sektoral seperti tim gugus tugas percepatan penanganan corona dan masyarakat saling bersinergi meningkatkan kewaspadaan. Bupati menekankan supaya pemeriksaan kesehatan atau checkpoint di perbatasan diperketat, penyemprotan desinfektan, serta mengoptimalkan fungsi karantina wilayah. Selain itu, Bupati juga mengingatkan masyarakat agar lebih mewaspadai penyebaran virus corona dengan tetap memperhatikan anjuran protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan massa, dan tidak keluar rumah. Daerah kita ini ada tambahan ya positifnya
Dengan kondisi ini, teman-teman wilayah sampai tingkat desa harus terus meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk physical distancing maupun social distancing. Ya. Bupati menambahkan, berdasarkan laporan situasi deteksi dan kewaspadaan corona di Kabupaten Blitar, untuk jumlah orang dalam pemantauan atau ODP 737 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP 21 orang, dan kasus positif corona sebanyak 8 orang. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Persada FM Kabupaten Blitar kita bergeser ke Suara Gresik. Ada reporter Kevin Chandra yang mengabarkan bahwa PSBB resmi berjalan. Bupati Gresik pastikan pelayanan publik juga harus tetap berjalan. Sehubungan dengan pemberlakuan PSBB di Kabupaten Gresik, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto pastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar. Hal tersebut sudah diatur berdasarkan dengan Perbup nomor 12 tahun 2020 mengenai PSBB di Kabupaten Gresik, tepatnya pada pasal 20 yang sudah mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk. Kita punya 32 puskesmas dan 74 pustu dengan 254 konkesdes. Itu buka semua, tidak boleh tutup. Dengan tenaga-tenaga kesehatan yang harus standby di situ. Itu wajib tidak boleh tutup. Kemudian untuk pelayanan yang kaitannya dengan perizinan dan sebagainya yang menjadi kewajibannya pemerintah itu pakai online. Ya, OSS itu yang kita lakukan dan itu berjalan, tidak ada masalah. Sampai hari ini tidak ada keluhan dan tidak ada antrian sama sekali. Untuk di Pemda tidak ada yang ditutup. Bupati Gresik juga menghimbau kepada masyarakat untuk membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik. Di samping untuk dirinya, juga untuk masyarakat yang lain. Pahamilah tentang masalah COVID itu. Bagaimana tidak terjadi penularan dan tidak menularkan. Sampai saat ini, data dari Dinkes Gresik, jumlah total kasus positif 30 orang, PDP 139 orang, ODP 1112 orang, dan yang dinyatakan sembuh 5 orang. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik. Ya, dari Suara Gresik kita bergeser ke Ersal Nganjuk. Ada reporter Agustin Merdekawati yang mengabarkan bahwa pengoperasionalan rumah singgah tunggu SK tenaga kontrak. Gedung Balai Budaya Empu Sendok sudah diisi sejumlah perlengkapan untuk rumah karantina. Meski demikian, gedung yang akan difungsikan untuk menampung perantau yang memiliki gejala sakit ringan belum bisa dioperasionalkan karena SK tenaga kontrak yang akan mengoperasionalkan tempat tersebut belum turun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Supingi mengatakan, sampai kemarin ratusan tenaga kontrak penanganan COVID-19 yang lolos seleksi masih dalam tahap pemberkasan, di mana untuk saat ini proses SK pengangkatan dan persiapan penempatan yang ada di lokasi Empu Sendok, rumah sakit dan puskesmas ditargetkan ratusan tenaga kontrak bisa mulai bekerja pada hari Senin 4 Mei 2020. Untuk penempatan para tenaga kerja kontrak, BKD menyerahkan semua berkas ke Dinas Kesehatan. Dikatakannya tidak semua formasi tenaga kontrak yang dibutuhkan oleh Pemkab Nganjuk terisi pelamar. Ada ratusan formasi yang kosong pendaftar, termasuk tenaga dokter yang sebagian diantaranya masih kosong. Dari total ada 8 yang diajukan untuk kebutuhan di rumah singgah, tetapi dalam rekrutmen tenaga kontrak baru 4 orang yang lolos. Karenanya jumlah dokter yang akan bersiaga di tempat tersebut akan terbatas. Sementara, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, rumah karantina Empu Sendok yang memang baru bisa dioperasionalkan setelah ada dokternya minimal 1 orang. Namun, dengan kekurangan tersebut dikatakannya akan disesuaikan dengan kondisi. Ersal Nganjuk, Agustin Merdekawati. Ya, dan selanjutnya ke Mahardika FM Kota Blitar, ada reporter Ica Puspita yang mengabarkan bahwa tingkatkan semangat warga terdampak COVID-19, Pemkot Blitar bagikan 1.000 paket makanan untuk berbuka puasa. Jumat 1 Mei 2020, PLT Wali Kota Blitar meninjau dapur umum yang ada di Kecamatan Sananwetan. Dapur umum ini dibangun berdampingan dengan posko terpadu kecamatan sebagai upaya mendukung tim percepatan penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Santoso PLT Wali Kota Blitar mengatakan dapur umum ini merupakan bentuk sinergitas jajaran Forkopimda Kota Blitar untuk bisa memberikan sumbangsih ke warga yang terdampak COVID-19, misalnya tukang becak, tukang ojek, dan pedagang kaki lima. Terdapat 1.000 paket makanan yang dibagikan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sukorejo,
Kecamatan Kepanjen Kidul dan Senan Wetan. Proses pendistribusiannya bersinergi antara personel TNI, Polri, dan Satpol PP secara door to door. Santoso menyebut makanan yang dibagikan memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna sehingga dijamin sehat untuk masyarakat. Santoso menegaskan pembagian nasi kotak untuk berbuka puasa ini merupakan wujud pemerintah hadir untuk rakyat, juga sebagai suntikan semangat untuk warga Kota Blitar di masa pandemi COVID-19. Selain itu, pihaknya juga ingin warga meningkatkan kesabaran di bulan suci Ramadan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan mematuhi imbauan dari pemerintah agar pandemi segera berakhir. Sementara itu, pembagian paket makanan ini akan bergilir ke kecamatan lain, yaitu Kepanjen Kidul dan Senan Wetan. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Masih dari Mahardika FM Kota Blitar, kita bergeser ke reporter Kirana Nisa yang mengabarkan bahwa momen Hari Buruh, Pemkot Blitar berupaya ringankan beban pekerja terdampak COVID-19. Memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2020, pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk meringankan beban para pekerja yang terdampak COVID-19. Suaryono, Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk ikut meringankan beban pekerja Kota Blitar yang merasakan dampak COVID-19. Pihaknya menyebut pemerintah Kota Blitar akan memberikan bantuan paket sembako bagi pekerja selama 3 bulan ke depan. Untuk jatah bulan ini sudah diterimakan Jumat 1 Mei 2020 secara simbolis. Pekerja yang menerima bantuan diantaranya ojek online, pekerja bidang pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Total ada 900 lebih penerima, bukan termasuk penerima BPNT, BLT, dan lain sebagainya. Suaryono juga turut merespon 3 tuntutan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPMI, diantaranya menolak Omnibus Law, stop pemutusan hubungan kerja PHK, dan pemberian cuti dengan upah serta THR 100%. Suaryono berharap ketiga tuntutan itu tidak memberatkan pengusaha di tengah pandemi COVID-19. Pihaknya menghimbau agar pengusaha dan perusahaan tetap memenuhi hak pekerja termasuk THR karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Kirana Nisa, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Dari Kota Blitar bergeser ke Ralita FM Pamekasan. Sahabat, ada Ocha Kalista, reporter Ralita FM yang mengabarkan bahwa dampak COVID-19, Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan terapkan physical distancing untuk sholat tarawih. Dampak COVID-19 yang kian hari terus meluas membuat pengurus Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan menerapkan physical distancing di waktu pelaksanaan ibadah sholat berjemaah, terutama pada saat melaksanakan sholat tarawih. Aktivitas ibadah bulan Ramadan kali ini beda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dibenarkan oleh Muhammad Nadir, Ketua Remaja Masjid Agung Asy-Syuhada. Menurutnya untuk antisipasi COVID-19, Ketua Umum Yayasan Remaja Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan Ahmad Baidawi Absar mengadakan musyawarah bersama pengurus yang lain, kemudian menetapkan untuk menerapkan physical distancing selama pandemi COVID-19. Pada awal Ramadan, Masjid Agung Asy-Syuhada masih belum menerapkan physical distancing. Sampai saat ini baru berjalan 2 hari, karena baru diterapkan pada tanggal 30 April 2020 kemarin ketika akan dilakukan ibadah sholat tarawih. Pertama, Masjid Agung tidak menerapkan physical distancing awal-awal Ramadan. Kemudian melihat kondisi selanjutnya, jadi Ketua Takmir itu Ketua Umum Kiai Haji Baidawi Absar kemudian mengadakan musyawarah bersama takmir yang lain dan kemudian memutuskan untuk menerapkan physical distancing. Nadir menambahkan, sebelum di Masjid Agung Asy-Syuhada diterapkan physical distancing, ada 6 syaf yang datang sholat tarawih berjemaah, namun ketika dilakukan physical distancing, maka jumlah syaf otomatis bertambah menjadi separuh masjid. Demikian, saya Ocha Kalista di Jatim News Today. Dari Pamekasan bergeser ke Tuban, ada reporter Khalilul Aris dari Pradia Suara Tuban yang mengabarkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, atlet KONI Tuban kirim video latihan mandiri ke pelatih. Selama wabah pandemi COVID-19, setiap atlet di KONI Tuban ditekankan untuk melakukan latihan mandiri di rumah dengan tetap berdasarkan pada instruksi pelatih masing-masing. Guna memastikan pelaksanaan latihan mandiri di rumah berjalan optimal, KONI Tuban menginstruksikan setiap atlet mengirimkan video latihan mereka setiap hari. Sekretaris KONI Tuban Zainal Maftuhin mengatakan pengiriman video tersebut sebagai bukti sehingga setiap atlet benar-benar melaksanakan latihan rutin setiap hari.
Tujuannya supaya kondisi atlet tetap bugar dan kemampuan teknik tidak menurun. Ditambahkan pengiriman video latihan tersebut diperuntukkan bagi semua atlet, khususnya diwajibkan untuk atlet Puslatkap. Hal itu sebagai persiapan menuju Porprov Jatim 2021. Khalil Aris, Pradia Suara untuk Jatim News Today. Ya, demikian sahabat untuk Breaking News update COVID-19 dalam Jatim News Today yang disiarkan juga serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar pamit, selamat siang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.